Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Daniel Bimanyu Siagian dengan NIM M040324108 dari Paralel Praktikum DPP 1. Sekarang saya akan mengerjakan presentasi tugas akhir saya mengenai perancangan ulang fitur penukaran stiker pada aplikasi My Superindo menggunakan pendekatan design thinking. Jadi untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi menuntut industri retail untuk terus melakukan adaptasi secara cepat, tepat, dan strategis supaya tetap relevan dan bisa bersaing di era ini ya, era berkelanjutan. Jadi aplikasi My Superindo ini sudah melakukan adaptasi dengan cara menerapkan fitur gamification. Misalnya ada fitur stiker yang bisa nanti ditukarkan dengan hadiah saat berbelanja. Tetapi fitur tersebut masih susah untuk dijangkau oleh beberapa pengguna. Selain itu, mekanisme penukarannya juga lumayan rumit untuk dipelajari. Solusinya, proyek ini akan mendesain ulang fitur penukaran stiker atau kupon pada aplikasi My Superindo. Jadi untuk test flow yang sekarang ini ada dua, ada yang guest dan ada yang sudah memiliki akun. Jadi kalau untuk guest, bagi pengguna yang tidak memiliki akun, dia akan dilakukan pilihan untuk masuk sebagai mode pengunjung saja gitu. Nah, ketika masuk di sini ada beberapa panduan. Lalu setelah ada beberapa panduan, tampilan dashboardnya seperti ini. Tidak ada fitur kupon ya di sini. Tidak kelihatan fitur kupon. Jadi kesan awalnya cenderung pengguna tidak menemukan fitur kupon. Nah, kalau untuk yang sudah memiliki akun, dia ada fitur kuponnya di sini. Tetapi ketika dipencet, tampilannya hanya seperti ini. Nggak ada tombol interaktif, dan ketika dipencet, nggak ada juga eh, panduan nextnya bakal gimana gitu. Cara untuk nukar produk ini. Jadi di sini saya menggunakan metode analisis, yaitu mewawancara tiga narasumber, lalu mendefinisikan pain point, menggunakan konsep how might we, dan membuat user persona gitu. Jadi setelah saya analisis ketiga orang ini, eh, mereka kata-kata merasa bingung dengan fiturnya karena nggak familiar gitu, dan nggak bisa mencari fitur kupon. Ada juga di sini yang eh, ribet untuk membuat nggak suka untuk membuat akun gitu. Jadi ketika melihat suatu aplikasi itu dan disuruh bikin akun, dia nggak suka bikin akun gitu karena malas. Itu pain point-nya. Jadi dari pain point tadi tuh ada design opportunity gitu, yaitu bagaimana membuat proses pendaftaran tuh menjadi tidak rumit tetapi tetap aman, dan juga bagaimana cara membuat penukaran kupon menjadi lebih efisien. UX goals-nya di sini ada empat, yaitu tentang effectiveness, engagement, retention, dan accessibility. Di sini user persona yang sudah saya buat dari empat pengguna tadi, yaitu namanya Lala di sini. Jadi dia anak Gen Z yang suka berbelanja, tapi dia nggak suka hal yang ribet gitu saat membuka aplikasi baru gitu. Nggak suka disuruh daftar-daftar. Nah, di sini dia beranggapan kalau aplikasi Superindo tuh sebenarnya bisa membantu ya. Soalnya dia kan mahasiswa dan eh, diskon-diskon yang ada tuh di aplikasi bisa sangat membantu keuangannya. Tapi pain-nya lanjut, prosesnya tuh dan desainnya tuh bisa menjadi hambatan karena tadi ambigu dan agak ribet di awal. Oke, jadi dari dua permasalahan tadi, eh, saya bikin ini ya, How Might We gitu. Nah, di sini menurut saya eh, untuk penukaran kupon itu sesuai gitu. Nih, hasilnya di sini. Menurut saya penukaran kupon tuh sesuai karena mengandung unsur use case, yaitu psikologis untuk mencari desain yang sesuai gitu, supaya pengguna bisa lebih lebih nyaman lagi saat menggunakan aplikasinya, dan juga ada unsur life cycle gitu, dipakai berulang-ulang kan untuk itu stiker kupon. Sedangkan kalau untuk proses pendaftaran akun tadi tuh dia masalah teknis, udah terkait autentikasi dan keamanan, dan juga cuma satu kali aja saat pendaftaran. Makanya saya di sini milih untuk memperbaiki fitur kupon karena bisa menjadi bahan studi kasus UX yang baik untuk menghindari kekecewaan dan kebingungan dari pelanggan. Oke, di sini untuk ini ya apa mencari solusinya gitu. Intinya tuh ini.
Jadi saya akan membuat bentar, sebuah, jadi user tuh bisa langsung melihat fitur kupon di halaman dashboard, baik itu dia berupa guest atau sudah memiliki akun gitu. Soalnya ini tuh apa ya, menekankan prinsip omnichannel loyalty experience. Jadi tidak ada sekat antar pengguna gitu, baik dia guest ataupun sudah memiliki akun. Selain itu, saya juga akan menambahkan fitur misi pada fitur penukaran kupon untuk meningkatkan engagement. Jadi kelebihannya di sini eh, antar muka antara guest dan yang sudah memiliki akun itu bakal konsisten dan juga bisa meningkatkan motivasi untuk registrasi gitu menurut non-dorman. Kita menerapkan desain yang human centered gitu. Jadi ketika pengguna melihat desain yang bagus, maka dia akan langsung tertarik gitu untuk mengklik atau memakai desain tersebut gitu. Dan juga hierarki visualnya bakal menjadi lebih jelas gitu. Antara tadi dari halamannya si pengguna yang sudah memiliki akun dan yang tidak memiliki akun. Nah, di sini kekurangannya bisa ada potensi friction ya, tapi ini di bagian kodenya aja, jadi nggak terlalu dibahas di sini dan juga ada kepadatan informasi di halaman pertama. Ya, sebenarnya cuma nambah satu apa fitur aja sih menurut saya nggak terlalu mengganggu ya. Oke, lanjut ke perancangannya. Ini wireflow yang sudah saya desain ya. Jadi pengguna tuh baik guest ataupun yang sudah memiliki akun akan bisa melihat fitur kupon di sini atau stiker ya di sini. Setelah itu kalau dipencet nanti dia bakal melihat daftar hadiah dan di sini ada fitur baru yaitu selesaikan misi gitu. Sini setelah dipencet pengguna bisa melihat misi apa saja yang bisa dia pilih dan kemudian kembali pengguna bisa melihat stiker yang apa hadiah yang bisa mereka pilih dan ketika hadiah dipencet maka ada tombol ini tukar hadiah yang sebelumnya di desain lama itu nggak ada tombol tukar hadiah ini gitu supaya lebih intuitif. Nah, kenapa saya tambahin tombol-tombol seperti ini nih, tombol lihat, tombol selesaikan misi, yaitu karena affordance gitu. Teori menurut psikolog James G dan di apa ya diperkenalkan lebih luas lagi oleh Don Norman. Jadi suatu situasi di mana karakteristik sensorik suatu objek secara intuitif itu menyiratkan fungsi dan kegunaannya. Jadi dengan kita menaruh lihat di sini aja, pengguna tuh bakal langsung tahu gitu dari spektrum warna merah kalau wah tombol ini tuh ada fungsinya gitu. Makanya pengguna bakal memencet tombol tersebut untuk melihat hadiahnya gitu. Jadi seperti ini prototipenya yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Figma. Sini pengguna masuk tadi ya sama aja seperti Wireflow-nya. Pengguna masuk habis itu melihat hadiah, lalu selesaikan misi. Di sini pengguna bisa cuman melihat aja ya, cuma melihat informasi misi apa aja yang ada dan kemudian kembali lagi untuk melihat hadiah yang bisa ditukar gitu. Lalu di sini ada tombol untuk menukar hadiah dan kalau misalnya stikernya udah cukup, maka pengguna bisa langsung ke bagian keranjang. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke user testing gitu. Jadi setelah saya mendesain tadi prototipe menggunakan aplikasi Figma, saya melakukan user testing. Jadi tujuan user testing nih untuk mengetahui keefektifan dari redesign aplikasi MySuprinto yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi MIS dan menganalisis hasil yang telah didapatkan gitu. Jadi nanti ada heat map-nya, ada rasio rate tingkat kegagalannya. Di sini partisipannya 18 sampai 30 tahun dan metrik mengenai kepuasan software itu menggunakan ini sistem usability scale atau SUS. Saya wawancaranya melalui WhatsApp aja karena keterbatasan waktu. Oke, jadi di sini untuk hasil mesh testing yang ini ya, fitur yang bukan fitur, halaman yang ini yang dashboard utama untuk mencari fitur kupon. Di sini miss kliknya tuh 38%. Bentar.
Oh ya, miskliknya 23,1%. Sini kita bisa lihat heat mapnya. Jadi pengguna tuh di sini sebenarnya udah ini ya, udah benar mencetnya di eh, bagian fitur kupon, tapi saya salah bikin di sini ada merah-merah nih. Jadi yang dipencet tuh cuma bisa yang merah-merahnya aja. Tapi eh, secara keseluruhan pengguna udah gampang sih untuk menemukan fitur ini ya. Baik itu dia berupa guest ataupun berupa sudah memiliki akun. Miskliknya di sini 23,1%. Lalu selanjutnya ketika udah masuk ke fitur kupon, pengguna akan memilih selesaikan misi. Di sini bisa kita lihat tombol yang warna merah ini bikin ini ya atraktif gitu. Jadi pengguna udah tahu nih kalau misalnya ada tombol warna merah, berarti tombol itu harus dipencet. Tapi ada juga pengguna di sini yang nyasar malah mencet warna merah yang ini nih, yang padahal cuman informasi statis saja. Sini miskliknya 40% karena pengguna mencet yang ya ini, lihat dan selesaikan misi. Lalu setelah melihat apa masuk ke sini, bagian selesaikan misi, pengguna masuk ke ini, daftar misi. Daftar misi di sini cuman halaman statis saja, cuman buat informasi yang bisa ditukarkan gitu. Jadi barang-barang yang kalau misalnya dibeli nanti otomatis bakal langsung nambah poin dari pengguna tersebut. Di sini ada beberapa yang mengira barang-barang ini bisa dipencet gitu. Dilihat dari heat map-nya. Miskliknya 67,7 ya karena itu tadi ada beberapa pengguna yang mengira kalau barang-barang apa informasi di sini tuh bisa dipencet padahal ya cuma dilihat aja seharusnya. Oke, ketika balik di sini pengguna udah tahu ya untuk langsung melihat eh, sama kayak tadi ya tombolnya ini nih atraktif jadi pengguna langsung memencet tombol tersebut. Tombol yang selesaikan misi ini ada di bawah sebenarnya. Di sini miskliknya 6,7% sangat kecil. Jadi pengguna di sini udah lumayan tahu lah tombol apa yang harus dipencet ketika ada di halaman ini gitu. Apa yang bisa dilakuin maksudnya. Dan ketika sudah mencet hadiah yang ingin ditukarkan, pengguna di sini eh, scroll dikit untuk menukarkan hadiah gitu. Karena di sini cuman tombol yang menarik gitu. Cuma satu aja nih tukar hadiah di sini. Jadi pengguna langsung mencet tombol ini. Jadi temuannya seluruh responden tuh berhasil untuk menyelesaikan tes yang ada. Sukses rate-nya 100%. Tapi ada beberapa halaman ya yang membuat pengguna mengalami kebingungan. Contohnya di daftar misi tadi lumayan besar ya 67. Lalu ada tombol selesaikan misi 40,6% dan di halaman utama 23,1%. Untuk di halaman utama ini, pengguna tuh sebenarnya udah berhasil menemukan fitur kupon dengan mudah dari hasil heat map yang ada gitu. Sini dari hasil heat mapnya udah lumayan ini ya, pencetnya di sekitar tombol kupon semua gitu. Udah lumayan baik sih. Dan di sini untuk yang tombol selesaikan misi, pengguna juga dapat lebih terpancing untuk mengklik tombol yang menarik perhatian visual gitu. Perhatian visual mata mereka warna merah. Bisa kita lihat di sini mereka mencet yang warna merah ini nih. Karena aplikasi Mesh ini dia linear, jadi kebanyakan pengguna tuh bingung nih mau mencet yang ini atau yang ini. Tuh. Bentar. Lalu untuk yang terakhir, yang daftar misi ini yang paling besar 67,7%, pengguna tuh masih kebingungan akan apa yang harus mereka lakukan meskipun tujuan dari halaman tersebut tuh cuman hanya untuk melihat daftar barang yang dibeli untuk mendapatkan poin. Jadi sebenarnya di sini tuh ya tadi fungsinya tuh cuma halaman statis saja menampilkan informasi tapi pengguna masih bingung gitu. Karena nggak ada petunjuk juga sih menurut saya. Jadi banyak yang mencet-mencet misi-misinya ini. Oke, jadi sini menggunakan perhitungan SUS terkait kenyamanan penggunaan aplikasi. Di sini ada 10 orang, dijumlahkan terus dirata-ratakan kita dapat nilai rata-rata itu 61. Ya, sebenarnya nilainya masih di bawah rata-rata karena yang biasa digunakan sebagai acuan menurut Broki itu 68.
Jadi prototipe ini tuh udah berhasil, semua pengguna dapat menyelesaikan tes, tapi perlu untuk ditingkatkan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk refleksi dan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, beberapa masalah mengenai penggunaan fitur kupon yang efisien telah terjawab. Contohnya di sini pengguna bisa menemukan fitur kupon dengan mudah, baik itu dia dalam kondisi guest ataupun akun gitu. 100% mereka bisa eh, mencari fitur kupon. Dan tombol visual atau petunjuk telah terbukti dapat meningkatkan atensi pengguna untuk memencet tombol tersebut. Untuk refleksinya, jadi pada bagian daftar misi tadi, yang ini, itu mungkin bisa dikasih ini ya, panduan kayak misalnya cloud text itu, teks awan supaya pengguna tuh tahu kalau halaman ini tuh cuma ngasih informasi aja gitu terkait misi yang ada yang bisa ditukarkan dengan poin. Itu untuk refleksi dan insight yang saya dapat dari project ini yaitu dalam membuat desain, fokus kita tuh harus membuat pengguna memahami mekanisme kerja sebuah fitur dengan menggunakan visual sensorik yang menyiratkan fungsi dan kegunaannya. Jadi eh, kita menggunakan apa ya, tombol-tombol yang menarik visual mata gitu. Soalnya kalau misalnya tombol yang menarik visual mata tuh udah secara isyarat tuh ngasih tahu fungsinya ya tombol itu untuk dipencet gitu. Jadi secara nggak langsung kalau misalnya flow-nya panjang, kita bisa pakai tombol yang menarik mata aja supaya pengguna langsung eh, mencet, ya bisa langsung memahami alurnya dengan mudah lah. Dan untuk kedepannya, saya bisa saya eh, bisa menambahkan panduan saat pengguna pertama kali membuka aplikasi. Jadi kalau tadi kan pengguna harus ini ya, oh gini gini bentar. Nah, bisa ditambahkan seperti ini nih, panduan saat pertama kali membuka aplikasi, tapi lebih ini, lebih spesifik. Jadi ada fitur apa aja, misalnya di sini ada fitur kupon, ada fitur tukar barcode, fitur keranjang. Nah, ininya bisa lebih diperbanyak lagi nih. Apa nih istilahnya cloud text-nya. Baik, sekian presentasi tugas akhir desain pengalaman pengguna dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.